Oke guys, welcome back to Daily Charting with Toshi, di mana kita akan daily chart your favorite cryptocurrencies. Oke, dalam 24 jam terakhir, cryptocurrency market terkoreksi sebesar 1,04%. Dengan total market cap mencapai di 1,42 triliun US dollars, dengan penurunan Bitcoin dominan sebesar 0,01% dan peningkatan volume sebesar 37,84%. Untuk Bitcoin kita bisa lihat di sini dia terjadi koreksi sebesar 1,29% dan sekarang runningnya di angka 37.266, artinya sedikit di bawah dari struktur. Tetapi good newsnya apa? Jam 7 pagi tadi daily close-nya masih di atas dari 37.300-an ya. Untuk Ethereum terjadi koreksi sebesar 1,48%. Yang mungkin signifikan lain adalah Solana, dia terkoreksi sebesar 3,47%. Oke, selanjutnya seperti biasa gue ingatkan bahwa sekarang TCI sudah aktif di X atau di Twitter ya, di mana kita akan membahas segala sesuatu yang berhubungan dengan cryptocurrency ya. Bentuknya bisa analisa, news, dan juga memes. Jadi buat lo yang belum follow, silakan bisa follow di @toshicryptoindo ya. Oke, selanjutnya kita akan geser ke economic calendar, masukin ke GMT plus 7. Dan pada hari ini tanggal 27 November akan keluar beberapa data penting dari US ya. Yang pertama adalah building permits. Untuk building permits ini akan keluar jam berapa nih? Jam 8 ya, jam 8 malam. Harapan kita adalah dia itu lebih rendah daripada ekspektasi, karena a lower than expected reading should be taken as negative or bearish for the USD. Jadi kita ingin lebih rendah daripada 1497 ya. Nah, selanjutnya ada juga di sini new home sales. Untuk new home sales keluar jam 10 malam. Harapan kita adalah sama ya, lebih rendah daripada ekspektasi. Berarti lebih rendah daripada 721.000 gitu ya. Itu untuk hari ini. Kita intip buat besok tanggal 28, dan tanggal 28 kita bisa di sini dari US akan keluar CB Consumer Confidence ya. Oke, selanjutnya kita akan geser ke news, dan newsnya datang dari USD, technically dari mana ini ya? Korea, ya. Di mana kita bisa di sini USDC baru saja pump sebesar 137%. Buat yang belum tahu apa ini USDC, ini adalah suatu algoritmik stablecoin yang tadinya dimiliki oleh Luna ya. Nah, sekarang ya tiba-tiba dia ngepump sebesar 137%. Kenapa bisa seperti itu? Kalau kita lihat di sini ya, dia itu dari 0,03568 dia ngepump sebesar 137,2% ya. Nah, ini disebabkan karena salah satu pengguna X yang bernama Trader Qt ya, an official partner dari Luna Classic Labs, menurut dia ya, ada total sebesar 25,6 juta USDC yang nilainya 500.000 dibeli oleh Terra Classic Labs ya. Ini tujuannya adalah untuk repegging ya, repegging dari USDC kembali ke $1 ya. Nah, ini sebenarnya mungkin kalau secara news buat orang-orang udah nggak terlalu banyak yang pegang USDC. Tetapi ini adalah suatu pertanda bahwa apa? Liquidity mulai kembali ke market. Dan seperti biasa apa? Liquidity ini adalah bensin utama untuk risk on asset cenderung rally, atau bisa dibilang bukan cuma rally tapi pump. Ya, jadi ini adalah pertanda baik secara fundamentalnya begitu ya, bahwa liquidity mulai kembali ke market. Oke, selanjutnya kita akan geser ke analisa di Twitter. Ini kita ngomongin soal plan ya. Jujurnya ini plan yang cukup mirip seperti yang gua pakai sekarang ya di cycle ini. Jadi di 2023 buy, kenapa? Ini sebenarnya masuk juga ke teori 28 November ya. Udah bilang tahun 2023 ini adalah tahun yang terbaik untuk akumulasi ya. Dan buat lo yang sudah akumulasi dari awal tahun, itu arguably sudah profit sekitar 100%-an ya, bahkan lebih. Bitcoin aja tuh kalau ke week tertinggi sampai 127% kalau nggak salah ya. Nah udah gitu di 2024 sebenarnya masih oke juga untuk akumulasi, tetapi nggak sebagus di 2023 ya. Jadi ini adalah masa-masa untuk kita nge-hold ya, nge-hold. Di 2025 possibility untuk terjadi apa? All time high gitu. Nah, ini waktunya kita untuk TP secara berkala begitu ya. Dan di 2006 ya itu adalah masa-masa bear market. Jadi masa-masa kita nunggu ya. Mungkin kita bisa trading futures, nge-short dan seterusnya ya. Jadi ini plan yang cukup simpel untuk Bitcoin menurut gua ya.
Nah, selanjutnya kita geser ke TA. Untuk TA-nya kita bisa lihat di sini. Good news-nya apa? Good news-nya Bitcoin kemarin ya, atau lebih tepatnya jam 7 pagi tadi, tetap masih berhasil daily close di atas dari 37.324. Ya, berarti PR-nya selesai dilakukan dan posisi short juga kena target TP. Untuk di weekly-nya kita bisa lihat di sini terjadi weekly close tentunya ya. Weekly close-nya tentunya signifikan masih di atas dari 32.500-an. Jadi overall still good. Dan bull support band sekarang ada di angka 31.500 sampai 30.327. Semakin mendekat ke harga running. That's good ya. Jadi lagi-lagi PR-nya masih sama, bertahan di atas dari 32.500 sampai dijemput oleh bull support band biar bisa lanjut ke atas. Nah, selanjutnya indeks dolar. Untuk indeks dolar kita bisa di sini ternyata overall masih doing good ya, doing good. Dia sepertinya akan retest ke EMA 200. Semoga saja seperti ini. Retest 1, retest 2 ya, dan membuat lower low sehingga dia daily close dibuat dari 103,13. Oke, jadi kurang lebih seperti itu untuk makronya. Selanjutnya kita akan geser ke buy limit. Sebelum kita masuk ke buy limit, seperti biasa gua akan disclaimer dulu bahwa semua konten dari TCI bukan financial advice. Ini semua bentuknya adalah edukasi. Lalu bagaimana cara untuk mendukung TCI? Ada banyak caranya. Lo bisa like our video, bisa share our video, atau juga bisa menggunakan link referral kita di bawah. Dan selanjutnya kita akan dengar dulu pesan-pesan dari sponsor kita pada hari ini. Oke, today's video is brought to you by Bybit. Dimana di Bybit ini kita bisa melakukan berbagai macam hal, mulai dari trade sesimpel spot trading, ataupun juga kita bisa derivative trading. Dan tentunya di Bybit ini banyak sekali promo-promo, salah satunya yang sekarang sedang berjalan adalah 8 juta USDT prize pool yang kita bisa dapatkan di 2023. Dan ada Lamborghini dan juga Rolex yang menunggu kalian. Dan juga buat kalian tertarik untuk masuk di Bybit, ada juga sign up bonus mencapai 5.000 USD ya. Di sini tentunya kita bisa lakukan berbagai macam hal ya, trade berbagai macam aset class juga. Buat kalian tertarik bisa silakan menggunakan link referral kita di bawah, dan buat update mengenai mengenai segala macam hal yang paling baru mengenai Bybit bisa cek di link description kita di bawah. Dan seperti biasa kita mulai dulu dengan Bitcoin. Untuk Bitcoin buy limit pertama sudah kena retest ya, jadi harusnya sudah dapat ya. Buy limit kedua di EMA 20 dan buy limit ketiga di 36.617. Nah, untuk posisi futures kemarin sudah dapat posisi short dan kena target TP. Berarti kita sudah mengantongi profit sebesar 1,45% ya. Dan untuk posisi longnya juga kita sudah dapatkan karena sudah terjadi retest 1, retest 2 di 37.324. Nah, target TP untuk posisi long kita adalah di angka 37.881. Dan kita masuk ke Ethereum. Untuk Ethereum kita bisa lihat di sini ya, dia kemarin retest ke buy limit pertama dan hari ini juga terjadi retest kedua ya. Jadi untuk buy limit pertama masih di 2060, buy limit kedua di EMA 20 dan buy limit ketiga di 2004 ya. Itu untuk posisi spot. Untuk posisi futures kita sudah dapat posisi futures sudah dapat posisi long ya, karena sudah terjadi retest 1, retest 2 di 2060. Nah, target TP posisi long kita adalah di 2118, atau kalau mau sedikit lebih konservatif bisa juga di struktur sini yang baru saja terbentuk, yaitu di angka 2085 ya. Itu kurang lebih untuk di Ethereum. Dan selanjutnya kita geser ke Polkadot. Untuk Polkadot kita bisa di sini buy limit ke berapa nih berarti ya? Ini buy limit kedua berarti. Buy limit kedua berhasil menahan Polkadot, dan yang sekarang masih tinggal tersisa adalah buy limit kedua di EMA 20 dan buy limit ketiga di $5.17. Nah, untuk posisi futuresnya kita sudah kena posisi shortnya ya, target TP-nya. Karena retest 1, retest 2 sudah terjadi di $5.40. Nah, target TP di MA 20 berarti sudah mengantongi profit sebesar $2.33 untuk yang konservatif. Untuk yang agresif dapat 4,21%. Nah, untuk posisi longnya sudah terjadi retest kedua nih di MA 20 ya, berarti kita sudah punya posisi long juga. Target TP kita adalah di $5 lebih 40 sen. Dan kita masuk ke Cardano. Untuk Cardano kita bisa lihat di sini dia retest ke buy limit pertama di 38 sen. Hari ini juga sedikit di bawah. Berarti harusnya udah kena nih buy limit pertama ya. Buy limit kedua di MA 20 atau di 37 sen dan buy limit ketiga di 36 sen. Itu untuk posisi spot di Cardano ya. Nah, untuk posisi futuresnya kita sudah punya posisi long karena sudah terjadi retest 1, retest 2 di 38 sen walaupun sekarang sedang minus ya. Nah, target TP posisi long kita adalah di 39 sen.
Untuk posisi shortnya otomatis tinggal kita balik logikanya. Retest 1, retest 2 di 39 sen sebagai resisten. Kita bisa buka posisi short dengan target TP di 38 sen. Dan selanjutnya kita geser ke Solana. Untuk Solana kita bisa lihat di sini dia masih reject oleh 58 sen untuk ke yang berapa kali nih? 1 2 3 4 5 kelima kali ya. Nah, jadi untuk posisi spot masih sama, buy limit kedua di EMA 20, buy limit ketiga di 51 dolar lebih 40 sen ya. Nah, untuk posisi shortnya sudah terjadi posisi ya, kita sudah dapat posisi short basically dari tanggal 23 November kemarin ya. Nah, target TP-nya masih sama di EMA 20 yang sekarang kita geser lagi ke angka 55 dolar lebih 98 sen atau kalau mau biar lebih gampang 56 sen juga boleh ya. Untuk posisi long tinggal kita balik logikanya saja. Retest 1, retest 2 di EMA 20 sebagai support, kita bisa buka posisi long dengan target TP kita di 58 dolar lebih 85 sen. Oke, jadi kurang lebih seperti itu untuk DCWT kita pada hari ini. Sekali lagi gue ingatkan, buat lo yang konservatif, hari ini akan keluar 2 data penting dari US jam 8 malam dan jam 10 malam. Jadi buat lo yang konservatif, boleh pertimbangkan TP secara manual apabila sudah dekat-dekat ke jam segini dan belum kena target TP secara otomatis ya. Dan seperti biasa gue ingatkan, jangan pakai uang panas, jangan over leverage, dan berpikirlah jangka panjang untuk kripto. Oke guys, jadi itu adalah akhir dari segmen DCWT kita pada hari ini. Dan jangan lupa bagi kalian yang merasakan manfaat dari segmen ini, jangan lupa untuk share ke teman-teman kalian. Dan apabila lu pengen mensupport channel kita, ya TCI, jangan lupa untuk menggunakan link referral kita di bawah. Nggak wajib ya, tetapi apabila lu menggunakan link referral kita di bawah, ada macam-macam ya, dari Bybit, Huobi, Maxi, toko kripto, dan banyak lagi ya. Ya, walaupun nggak wajib, tapi kalau menggunakan link referral kita, lu secara langsung membantu perkembangan dari TCI. Dan satu lagi, jangan lupa juga untuk join Telegram group kita, di mana kita bisa ngobrol-ngobrol santai mengenai dunia cryptocurrency secara dua arah. So, jangan lupa untuk like, subscribe, klik the bell icon, and see you on the next video.